Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi nih dengan Bu Indah. Lama kita sudah tidak membahas pembelajaran tematik. Hari ini setelah anak-anak melewati 3 hari jeda tengah semester, anak-anak sekarang sudah memulai pembelajaran tematik kembali. Anak-anak masih semangat ya? Oke, sekarang bagaimana sih kabarnya anak-anak? Lama kita tidak berjumpa dengan video ini. Alhamdulillah semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta anak-anak jangan lupa ya untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta gunakan masker saat keluar rumah dan patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Dan jangan lupa absen online-nya. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca berdoa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Hari ini anak-anak memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak buka dulu buku paket tematiknya ya. Nah, dan disimak baik-baik videonya. Hari ini anak-anak akan mempelajari tentang mengenal letak tempat, lalu mengenal dan membandingkan nilai uang logam, serta birama dan irama. Anak-anak nanti akan memahami tentang birama dan irama. Oke, disimak baik-baik videonya. Yang pertama, mengenal denah rumah. Nah, ini adalah denah lokasi. Mana ini ya? Lokasi rumah Siti, rumah Adi, rumah Ayu. Nah, anak-anak, apabila Bu Guru tanya, rumah Siti berwarna apa sih? Warna biru, pinter. Rumah Adi berwarna ungu, rumah Ayu berwarna hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, rumah Siti itu berada di... Iya, benar sekali, rumah Siti berada di antara. Di antara itu berarti di antara dua yang mengapitnya. Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Lalu sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Ayu apa rumah Adi? Ayo anak-anak. Nah, apabila ditanya sebelah kanan, kan kanannya anak-anak saat menghadap gambar ini kan di sini. Tapi ketika anak-anak berada di rumah Siti, sebelah kanannya adalah rumah Adi dan sebelah kirinya adalah rumah Ayu. Jadi anak-anak ketika membaca denah, anak-anak harus memposisikan di mana mereka menghadapnya. Begitu ya anak-anak ya, bisa menghadap ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Jadi menyesuaikan. Dan di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi, di sebelah rumah kiri Siti adalah rumah Ayu. Rumah Adi, rumah Siti, dan rumah Ayu berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Nah, di depan rumah Siti atau berseberangan jalan dengan rumah Siti itu ada musola. Gitu ya anak-anak ya. Nah, oke. Coba anak-anak, apa sih gambar ini tuh apa sih maksudnya? Nah, gambar ini tadi kan sudah Bu Guru bilang ini adalah denah. Lah, denah itu apa ya Bu Guru? Denah itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Diingat-ingat, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Misalnya, denah rumah Siti, denah rumah Adi, denah rumah Ayu, dan lain sebagainya. Misalnya lagi, denah SD negeri ... denah misalnya kebun binatang Yogyakarta, misalnya lagi denah mana lagi, gitulah anak-anak. Jadi denah itu gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Seperti yang Bu Guru sudah
bilang tadi adalah Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi, dan di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu, dan di depan rumah Siti adalah musola. Ini adalah cara membaca denah rumah, karena ini kan rumah-rumah, berarti ini denah rumah, baik denah rumah Siti, rumah Adi maupun rumah Ayu, gitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham, karena ini insya Allah anak-anak bisa. Oke, sekarang setelah anak-anak melihat gambar-gambar dari denah tadi, anak-anak coba jawab deh pertanyaannya. Ini ada di buku paket. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah? Ya, tepat sekali, rumah Adi. Lalu di depan rumah Siti terdapat musola, pintar. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu, pintar. Lalu rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi atau berapi tadi adalah rumah Siti. Coba kita lihat. Oke, yang nomor 1, rumah yang terletak di ujung kanan adalah ujung kanan ini ya, adalah rumah Adi, betul. Lalu di depan rumah Siti terdapat musola, betul. Yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah ujung kiri nih, rumah siapa? Ayu, rumah Ayu, betul. Dan yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah di antara, berarti yang diapit ini yang ada di tengah-tengah itu namanya di antara ya. Di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti, betul sekali, gitu ya anak-anak ya. Itulah cara membaca denah rumah. Oke, selanjutnya setelah anak-anak mempelajari denah rumah, anak-anak mengenal pecahan nilai uang. Jadi anak-anak pasti setiap hari anak-anak diberi uang saku oleh bapak ibu di rumah. Anak-anak tolong jangan habiskan uang saku yang diberikan ya. Tolong anak-anak sisihkan beberapa untuk menabung. Nah, biasanya saat anak-anak menabung pasti mengumpulkan uang-uang yang lebih mudah masuk dan bersuaranya lebih kencang. Contohnya adalah uang logam. Apa itu uang logam anak-anak? Uang logam itu yang bentuknya bulat-bulat itu loh, yang ukurannya itu lebih kecil dari uang kertas, namun dia lebih berat. Gini, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Siti aja menyimpan uang sakunya, masa anak-anak tidak? Anak-anak jangan kalah ya. Selalu sisihkan uang saat diberi orang tua. Jangan semuanya dihabiskan. Oke. Mengenal nilai uang logam, karena tadi kan menabung ya. Menabung biasanya anak-anak menyisihkan uang-uang logam. Nah, uang logam itu banyak macamnya. Nah, ini anak-anak lihat. Yang pertama, uang 100. Uang 100 rupiah ditulis kasih RP ya anak-anak ya. Berarti nulisnya 100,00. 0,00 ini menandakan atau dibaca rupiah. Ini kan udah ada RP, tapi di belakangnya harus diberi 0,00 dan dibacanya 100 rupiah. Gitu, diingat-ingat, di belakangnya diberi 0,00 dan di depan diberi tulisan RP yang artinya rupiah. Yang kedua, uang logam yang kedua adalah uang logam 200. Uang logam 200 itu ditulis RP 200,00, dibacanya 200 rupiah. Yang ketiga, uang 500 rupiah. Uang 500 rupiah itu ditulisnya juga sama seperti nomor 1 dan 2, RP 500,00, dibacanya 500 rupiah. Yang terakhir adalah ada titiknya 3 nih, berarti 1, 2, 3 lalu titik, berarti 1000. Uang 1000 rupiah itu ditulisnya RP 1 titik 000,00. Bu guru ingatkan lagi, itu adalah tanda, itu merupakan uang rupiah. Nah, kenapa di sini diberikan titik? Saat ada
pada uang logam 1000 karena pemberian titik itu berasal dari gini anak-anak, biar gampang ya, dari 0 yang paling terakhir 1, 2, 3 lalu titik, dibacanya 1000 rupiah gitu ya anak-anak ya. Pasti anak-anak sudah paham karena anak-anak selalu menggunakan uang logam itu buat jajan dan menabung. Lanjutkan ya anak-anak ya, selalu menabung. Oke, sekarang coba membandingkan pecahan uang. Yang pertama, ini uang berapa? 100 rupiah dibandingkan dengan uang 200 rupiah. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 200. Tapi ini bacanya gini, 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah gitu ya. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Jadi anak-anak bandingkan dari kiri dulu. Selanjutnya ada uang 1000 rupiah dibandingkan dengan uang 500 rupiah. Dibaca dari depan ya, berarti 1000 rupiah lebih besar dari uang 500 rupiah gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak apabila membandingkan uang atau pecahan uang seperti ini, apabila tidak dalam bentuk lambang, anak-anak ya tinggal ditulis 100 itu lebih kecil dari 200. Jadi bacanya jangan kebalik-balik. Dan apabila tidak dituliskan seperti ini, boleh anak-anak gunakan caplok. Caploklah bilangan yang paling besar gitu ya. Anak-anak masih ingat? Oke, anak-anak hebat. Selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang birama dan irama. Apa itu birama dan apa itu irama? Nah, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang namanya irama. Ulangi, bunyi yang teratur dan berulang itu disebut irama, sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi banyak ketukan, misalnya tek 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 dung, tek dung 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 dung. Nah misalnya kayak gitu, itu merupakan birama karena banyaknya ketukan pada setiap ruas. Harusnya misalnya setiap ruasnya cuma 3 ketukan, berarti semuanya juga 3, itu namanya birama. Seperti yang Bu Guru contohkan tadi, misalnya tek tek dung, terus ganti dung tek tek, bisa juga tek dung tek. Nah itu merupakan birama, banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Contohnya ini, beberapa irama dapat digabungkan. Kalau irama tadi kan bunyi yang teratur dan berulang, namanya irama. Ini tek tek tong gitu kan, itu namanya irama. Lalu kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Yang penting itu iramanya teratur dan berulang. Misalnya itu kan duk duk. Nah itu merupakan irama dengan memanfaatkan benda-benda yang ada, bisa menggunakan tangan atau menggunakan meja. Bu Guru berikan contoh lagi ya untuk irama. Irama itu bisa anak-anak gunakan saat melakukan kegiatan menyanyi. Jadi menyanyi itu diiringi atau lebih indah apabila ada birama dan iramanya. Contohnya itu tek tek tong. Terus lagi, nah itu merupakan irama karena irama adalah bunyi yang teratur dan berulang, sedangkan birama itu banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Nah ini biramanya birama berapa anak-anak? Kalau seperti ini 3 birama atau birama 3. Nah ada yang tek tek tong, ini namanya irama, ini birama 3. Kalau yang prok prok tuk, terus prok prok tuk, prok prok tuk sampai lagunya habis, anak-anak menggunakan birama 3 ini, berarti itu namanya irama gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Semoga anak-anak paham, amin.
lanjut. Sekarang, anak-anak setelah mempelajari pembelajaran 1, anak-anak mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya adalah kerjakan soal matematika tentang mengurutkan nilai uang dari yang terkecil sampai yang terbesar pada halaman 9. Yang kedua, buatlah denah rumah kalian. Nah, dari 2 tugas ini anak-anak tolong tulis soalnya pada buku tulis tematik dan jangan lupa kerjakan soal tersebut secara mandiri ya. Anak-anak nanti boleh mengerjakan nomor 2 itu pada buku tulis tematik saja biar lebih mudah dalam mempelajarinya kembali. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila Bu Guru banyak salah dalam pembuatan video ini, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Semangat mengerjakan tugas anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.